Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Engga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Engga? Alhamdulillah, sehat walafiat Pak. Alhamdulillah. Bu Engga, sebelum kita observasi kan kita praobservasi dulu lah. Di sini saya ingin tanya dulu, untuk praobservasi yang disiapkan Bu Engga apa? Modul ajar Pak tentunya, nggih. Terus perlengkapan sarannya. Oke, siap. Nggih. Untuk tujuan pembelajaran di modul ajar Bu Engga apa kira-kira? Yang pertama yaitu siswa untuk memahami Memahami apa? berbakti kepada orang tua. Wah. Yang kedua memahami berbakti kepada guru. Guru. Yang ketiga menghormati orang lain. Mereka ada tiga gitu tujuannya. Nggih. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, di situ kan jenengan kan untuk area pengembangan yang apa dicapai apa kira-kira dalam Pengetahuan dan keterampilan Pak. pengetahuan dan keterampilan. Nggih. Pengetahuannya di apa? Pengetahuannya itu Pak, tentang Anak-anak. pengetahuan anak-anak tentang materi Ya. berperilaku terpuji itu. Ya, di keterampilannya jadi anak-anak nanti Prakteknya itu praktek nanti Pak. langsung nih. Nggih. Oke. Nanti ada puji tadi ya. Nggih, betul. Oke. Strategi yang disiapkan apa? Yaitu yang pertama pembelajaran berdiferensi. Oke. Terus yang kedua kelompok Pak. Kelompok yang sesuai dengan gaya belajar anak. Belajar anak. Yang ketiga pembelajaran sesuai emosional anak. Sosial emosional. Iya, sosial emosional. Nanti di sosial emosional kan ada kesadaran diri, Iya. manajemen diri, bertanggung jawab Iya. itu. Oke. Iya. Siap-siap. Terima kasih Bu Engga. Semoga Iya. nanti untuk observasinya berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Siap gerak berdoa dimulai. Pancasila. Tepuk PPK. Tepuk semangat. Sekarang nyanyi pelajar Pancasila. Pelajar Anak-anak,
Tadi pagi sebelum kalian berangkat sekolah, apa yang kalian lakukan saat berangkat sekolah? Apa nak? Salim. Yang kedua kepada siapa? Nah, materi hari ini yaitu berperilaku terpuji adalah kepribadian itu. Ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, memahami, berbakti kepada guru. Yang ketiga, menghormati orang lain. Oke, sekarang kita speaking dulu. Ya. Pertanyaan tematiknya. Nah, lihat. Apakah kalian tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu? Berbakti kepada orang tua. Terus yang kedua, apakah kalian tahu bagaimana cara berbakti kepada guru? Itu adalah kegiatan yang sehari-hari kalian lakukan. Contohnya di pagi hari apa? Berbakti kepada orang tua. Salim kepada di sekolah. Berbakti kepada guru apa? Salim kepada guru ya. Ya, videonya dulu ya. Ini adalah video berbakti kepada orang tua dan guru. Ya, lihat videonya simak. Azan subuh sudah berkumandang. Baim sudah bangun dari tidurnya. Baim selalu berjamaah di masjid. Baim selalu berdoa setiap mau melakukan sesuatu. Saat berangkat sekolah, Baim mencium tangan kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Baim mencium tangan guru, lalu masuk kelas bersama teman-temannya. Baim mengumpulkan badan saat melewati depan gurunya. Baim bersama temannya makan sambil duduk dan dengan tangan kanan. Ayo, belajar pada Baim di SD kami
Dari video tersebut, kita dapat mempelajari berperilaku terpuji itu apa? Ada apa? Nah, sekarang berperilaku terpuji adalah cerminan dari kepribadian seseorang yang baik. Memiliki perilaku terpuji tidak hanya menunjukkan kualitas diri, tetapi juga membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang di sekitarnya. Nah, ini peta konsepnya. Katanya ini berbakti kepada orang tua dan guru serta menghormati orang lain. Ini peta konsepnya. Nah, ini pengertiannya. Pengertian berbakti. Berbakti artinya menghormati, mematuhi, dan melayani orang tua dan guru serta dengan tulus dan penuh kasih sayang. Caranya berbakti dapat ditunjukkan dengan mematuhi nasihat, membantu pekerjaan rumah, bersikap sopan, serta perhatian kepada orang tua. Nih, berbakti kepada orang tua dan guru adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang Zidan baca perintah yang pertama. Ya. Dibaca Zidan. Itu dibaca. Nah, sekarang kamu duduk. Dibaca nomor 1. Perintah agama merupakan ya, betul. Jadi berbakti kepada orang tua itu merupakan kewajiban bagi kalian sebagai umat Islam, ya, sebagai umat sesuai dengan ajaran agama Islam, ya. Jadi kalian wajib berbakti kepada orang tua. Sekarang yang kedua, yang kedua, mematuhi Allah. Iya, betul. Yang ketiga adalah membawa keberkahan. Berbakti kepada orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan dalam hidup kita, ya. Lanjut, hormat kepada orang lain dan perintah Allah adalah perintah Allah SWT, ya. Ini seperti tadi sama. Perintah agama menghormati orang lain juga merupakan perintah agama Islam. Yang kedua, memuliakan karakter, bersikap hormat dan menghargai orang lain, mencerminkan kemuliaan dan kebaikan dalam hidup kita. Keharmonisan sosial, yaitu saling menghormati antar sesama, ya. Ini contoh-contohnya. Contoh sikap berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama, patuh dan taat. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua. Yang tiga, bersikap sopan. Nah, ini lagi. Ini contoh sikap hormat kepada orang lain. Contoh sikap hormat kepada orang lain. Apa? Bercakap. Tak bertemu. Ya. Terus yang kedua, senyum, menyapa. Sehat Pak? Sambil tersenyum. Oke. Yang ketiga, mendengarkan. Saat orang lain berbicara, kita wajib mendengarkan. Untuk menghormati orang itu, kita harus mendengarkan. Oh, ini Pak, itu ya. Saya tahu ya. Lanjut. Pentingnya memiliki perilaku terpuji. Yang pertama, kepribadian yang baik. Ya, pribadi yang baik itu selalu mencerminkan kepribadian yang baik dari orang yang lain. Kita wajib berbaik sesama antar umat agama, meskipun berbeda.
beda agama, kita harus saling menghormati. Ya. Nah, yang kedua, kebaikan dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat di lingkungan rumah, antar tetangga, antar saudara, kita harus berbuat baik. Yang ketiga, ridha Allah. Dengan memiliki perilaku terpuji, kita dapat memperoleh ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Wenger akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan yang terakhir kelompok 3. Setiap kelompok tugasnya tidak sama. Ayo bekerja sama. Dilihat tugasnya apa. Ya. Yuk bergabung bersama. Nah, jadi berbakti kan politik berbakti sudah dilakukan. Hal yang dimasukkan di sini, pertama pengertian berbakti. Ya, sebutkan ciri-ciri anak berbakti, ciri-ciri. Terus yang ketiga menjelaskan hikmahnya. Banyak apa? Tadi ada. Ya, kita dihormati. Ya, terus apa akibat bila kita tidak berbakti kepada guru apa? Ya. Ya, akibatnya tulis ya. Ini akibatnya ya. Tulis 2 aja, 2 saja. 2 di sini. Sini pengertiannya yang di situ. Ini ciri-cirinya ini ambil 2 aja. Dan ini ciri-ciri. A, B di sini. Di sini jelaskan hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Yang kita sebut tulis kelompok dibagi kelompok. Nah, ini betul. Kelompok 3. Tulisnya jawabannya di sini. Ayo, tulis jawabannya. Baca di sana dulu. Kelompok 1 menulis contohnya. Dia ada di sini. Sebelum berangkat sekolah. Ya.
Kelompok 2 maju dulu. Ayo kelompok 2 maju dulu. Di sini. Nomor 2, ayo sini yang keras. Oke, sekarang 3. Yang keras ya. Apa contohnya? Terus, oke, ini sudah. Akibat anak yang tidak berbakti orang tua. Yang pertama, merasa kebodohan selama hidupnya. Yang kedua, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oke, silakan ditutup tangan untuk berdoa. Sekarang nomor 1. Oke, nomor 1 maju semua. Ayo semua. Kelompok 1. Kelompok 1 akan memperagakan. Ya. Yuk, baca. Baca soalnya dulu. Kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Oke. Lanjut.
yang harus dilakukan? Oke, sekarang salin. Nah, ini adalah contoh ya dari berperilaku terpuji. Sekarang yang kedua apa? Bapak ada orang lain. Seperti apa contohnya? Menyapa. Apa contohnya? Sikapnya, pegang. Gimana contohnya? Ya, contohnya menyapa dan senyum. Ya, selamat pagi Bu Engga. Terus itu sebagai orang selamat pagi. Nah, dengan tersenyum dan mengucapkan apa kabar. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Saling pada dulu. Contohnya bagaimana? Nah, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Satu dia, saya dia. Nah, jawabannya apa nak? Oke, yang kedua. Oke, jawabannya. Oke, sikap yang kita lakukan untuk menghormati orang tua di rumah. Selain saling itu, kita juga harus membantu membersihkan rumah. Terima kasih untuk perhatian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini kesimpulannya dari materi tadi. Dari kelompok tadi, ya, yang pertama berbakti kepada orang tua dan guru adalah sikap terpuji. Yang kedua, berbakti berarti menunjukkan sikap kasih sayang yang patuh dan taat. Yang ketiga, patuh dan taat kepada orang tua adalah kebajikan bernilai ibadah. Yang keempat, ayah dan ibu telah berjasa merawat dan membesarkan kita. Ya. Yang kelima, guru merupakan orang tua kita di sekolah. Yang keenam, guru berjasa dalam apa? Mendidik kita. Yang ketujuh, menghormati berarti menunjukkan sikap menghargai. Nomor 8, manusia diciptakan Allah berbeda-beda, maka hormatilah perbedaan itu. Ya. Terus yang ke-9, menghormati orang lain berarti telah menghormati diri sendiri. Ya. Jadi jangan bersikap tidak baik pada teman, supaya teman kita itu tidak bersikap seperti
beri nama. Hanya kita ada tema baru. Ya, jangan lupa diberi nama. Sekarang Wahyu pegang dulu. Wisnu, ya. Udah dulu. Ini selesai. Ini udah jelas. Sekarang kemudian minta yang salah satu kalian mempresentasikan. Yang suara nyali siapa? Maju. Maju. Sudah dulu lagi. Ayo Wisnu. Wisnu, datang maju di depan. Kamu membaca nomor 1 dan 2. Kamu sudah di depannya. Bacanya ya. Nah, nomor 1 baca dan baca. Dengarkan. Yuk. Yang keempat, ya. Turangan Turangan. Yang salah, juga ingin refleksi, ya.
Dan coba bacakan lembar refleksinya nak. Ini apa? Yuk dibaca yang pertama. Hal yang sudah aku pelajari. apa itu? Oke, lanjut. Oh, dek, ayo Jana, biar teman-temannya bisa dengar, yuk. Gak apa-apa. Yuk, kalau baca ya. Nah, ini aja. Terus, perasaanku. Oke, terus. Bagus, lanjut. Wow, lanjut. Bagus, berarti anak-anak sudah memahami apa yang telah mereka sampaikan ya, yang kita baca dari ini ya. Anak-anak ya, dalam berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari kita wajib ya berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan menghormati para guru. Ya, wajib itu. Jadi setiap hari supaya belajarnya lebih semangat, berangkat sekolah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau belajar, ya. Saya hebat, saya pintar ya. Berangkat saling kepada orang tua, berangkat ke sekolah ke. Alhamdulillah kita telah kita telah menyelesaikan materi hari ini. Nah, sekarang kita akan betul. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sudah siap? Yuk kita akhiri. Siap berdoa dimulai. Hadir dalam proses pasca supervisi akademik, dimana hari ini belajar karena kemarin sudah dalam masa proses supervisi di kelas. Mungkin nanti kita bisa ngobrol, mungkin nanti belajar bisa bercerita. Apa tujuan kita pekan hari ini menurut Belajar? Dari hasil observasi kemarin ada 4 pengembangan. Yang pertama peningkatan pengetahuan dan keterampilan, berdiferensiasi, PSE dan metode diskusi kelompok. Apa yang masih belum maksimal Pak Chandra dari saya di kelas kemarin? Menurut saya pribadi semua sudah terlaksana. Tapi menurut Belajar sendiri kira-kira di area pengembangan itu menurut Belajar mana yang masih perlu? Dari
pengembangan itu Pak ya, yang metode diskusi kelompok Pak, yang masih belum maksimal. Karena ada beberapa anak yang masih pasif dalam kelompoknya gitu. Apakah hanya satu kelompok saja, apa semua kelompok atau tak? Dari 3 kelompok itu ada 1 kelompok Pak. Iya, karena kelompok yang kedua kalau nggak salah itu dari 5 anak itu yang bekerja 1 orang. Iya. Jadi tidak Makanya, menurun nih. enggak. Jadi pengerjaannya itu tidak tepat waktu pengerjaannya. Gitu. Tidak maksimal ya. Betul, tidak maksimal. Menurut BK, apakah ada cara untuk memaksimalkan itu? BK, apakah bisa? Mungkin bisa Pak ya. Ada 2 cara Pak ya. Menurut saya pembagian tugasnya harus ada pembagian tugas setiap anak dalam kelompok itu yang jelas gitu. Kemarin mungkin tidak jelas pembagian tugasnya. Nah, yang kedua, yang mungkin saya dekati anak yang aktif itu untuk membantu temannya yang pasif itu ya. Menurut Pak Chandra, hasil observasinya saya kemarin bagaimana? Oke, terima kasih banyak. Menurut saya, nih, hasil observasi yang kemarin waktu observasi di kelas, nih, di sini ada beberapa poin, nih. Saya yang tadi di pengetahuan dan keterampilan sudah terlaksana, di diferensiasi sudah terlaksana, di PSE sudah terlaksana, dan yang terakhir di metode diskusi kelompok ya. Menurut saya memang ada sudah terlaksana, cuma ada beberapa yang masih belum maksimal. Menurut Brenda, kira-kira belum maksimalnya gimana? Itu Pak, karena ada dalam satu kelompok itu ada anak yang mengerjakan sendiri, yang lainnya tidak bekerja, gitu. Jadi hanya anak satu saja ya, Iya. aktif, jadi yang lain tidak aktif. Betul, Jadi itu yang membuat kelompok itu tidak bisa berjalan. betul Pak. Jadi seperti itu. Menurut Brenda, dari tadi kelompok itu menurut Brenda apakah mungkin ada kiat atau bagaimana mungkin Brenda lebih aktif? Yang harus dilakukan kan nih, ya yang pertama yang harus saya lakukan mungkin harus adanya pembagian tugas setiap kelompoknya. Misalkan dalam satu kelompok itu yang mengerjakan tugas ini gitu. Yang kedua, saya mendekati anak yang aktif itu Pak, untuk membantu siswanya temannya yang pasif seperti itu Pak. Mungkin dalam bagian kelompok apakah menurut jumlah siswanya terlalu berlebihan atau bagaimana karena tidak pas? Tidak. Kemarin pembagian tugasnya rata Pak ya, 5, 5 dan 6 seperti itu. Jadi sudah apa nih dari? Iya, sudah pas. Satu kelompok ada 5 kan? Iya, 5. Menurut Bu Engar, kesimpulan dalam kita pasca observasi ini apa? Dari hasil pasca observasi hari ini Pak, yang saya dapat simpulkan bahwa tujuan hasil observasi yang saya lakukan di kelas ternyata yang tidak maksimal yaitu metode diskusi kelompok. Ya. Dan tindak lanjutnya adalah saya akan lebih memaksimalkan lagi peran setiap siswa dalam kelompoknya agar lebih maksimal. Seperti itu. Insya Allah Pak, saya akan melaksanakannya segera. Saya tunggu di Bandar kabarnya. Insya Allah Pak, akan saya laksanakan secepatnya. Masih Bandar, saya tunggu minggu depan. Semoga nanti saya diberi kabar bagaimana tidak lanjutnya Bandar sudah dilaksanakan gitu. Mohon dukungannya juga Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Bandar yang sudah datang di dalam rangka pasca observasi dan video Nikalus sebagai pengajar praktik. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.